Akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantre. Sekarang harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Itu buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantre di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin 349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara Rp68.000. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chili, warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantre setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Wow. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Whoa! Fireball. Lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika Serikat. Media militer Iran menegaskan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu, terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Kuwait merilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait menegaskan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini. Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara tersebut. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan ini. Lebih dari 3.000 lainnya luka-luka.